Dan hari ini selain kita bernatalan, bersukacita, hari ini kita juga sekalian fellowship, Kak. Ya, benar banget. Temu kangen. Ya, Ya betul. kan? Kita saling berfellowship satu dengan lain, menanyakan kabar gimana Ini sudah mulai fellowship dari tadi. Kita sudah mulai fellowship. Iya, udah Dan asik fellowshipnya. pastinya hangat sekali ya. Hangat, Walaupun benar-benar ruangannya hangat. dingin tapi tetap rasa hangat ya. Malah jadi panas benar ya. Udah di batas. Fire. Dua pembukaan aja guys. Iya, doa pembukaan ya, kita buka akan ya. mulai. Yang menandai bahwa Natal Mahyomi dibuka, maka dari itu kita mau sama-sama doa. Kemudian juga kita undang Ibu Pendeta Muda Amelia Diana Ibu Amelia Diana untuk memimpin dalam doa pembukaan. pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat hari yang dijadikan Tuhan bagi kami hari ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami dalam keadaan baik. Bahkan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Sama lambaikan tangan ini semua, yang di depan sampai yang di belakang. Shalom. Shalom. Wah, saya percaya hari ini ada sukacita Tuhan yang besar di tengah-tengah kita. Amin. Boleh saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin tadi juga sudah fellowship satu dengan yang lain. Bolehkah kita sekali lagi berikan jabat tangan di sekeliling kita, kanan kiri depan belakang kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mempertemukan kita pada pagi hari ini bersama-sama. Ada kesukaan yang besar di tengah kegelapan. Kita percaya kita akan membawa terang Kristus di tengah dunia ini, sampai kita melihat Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hormat, pujian dan kemuliaan bagi-Mu, sebab Engkau layak disembah. Kami bersatu menyembah-Mu Tuhan. Nama yang indah, nama yang mulia, nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk
tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yes Lord, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay, haleluya. Katakan bersama-sama. Semua. Hey. Oh. Aku percaya. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua orang katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih kencang lagi suaranya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum nanti kita akan dengar dari lapangan langsung, ada saudara-saudara kita yang kita sengaja undang dari tempat korban bencana banjir di Sumatera Utara, di Aceh. Ada Pemkab di sini, ada juga pendeta yang jadi korban bencana. Kita akan dengar real situation di sana. My Home Indonesia, kita harus punya feel at home, ya. Jadi Tuhan menjadikan Indonesia ini menjadi rumahnya. Amin. Jadi rumahnya. Jadi kita harus punya sense of urgency. Nah, saya dapat firman Tuhan begini, Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa? Why kita mesti ada Natalan kayak begini, gitu kan? Dan bagaimana meaningfulnya Natal itu bagi kita semua. Natal itu adalah suatu proses, tidak sekedar satu selebrasi. Tetapi ini bagaimana peran Tuhan untuk mencari manusia itu melalui satu proses dan memakai setiap kita semua sampai cari papa mama untuk jadi bayi Yesus itu, untuk dicari kandungan untuk dilahirkan bayi yang namanya Immanuel ini. Dan ini gak masuk sains, gak masuk logika. Tetapi kita sebagai orang percaya bahwa ini jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Bahwa dia harus jadi manusia supaya bisa merasakan penderitaan kita, ya, dia merasakan bagaimana kehidupan yang sebenarnya sebagai manusia. Nah di dalam kitab Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya baca, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Sensus pertama, yaitu Kaisar Agustus memerintahkan sensus setiap penduduk di dunia. Waktu itu kurang lebih diperkirakan atas 170 juta sampai 300 juta jiwa yang ada di dunia. Sekarang udah 8 miliar. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan
sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria, the first time. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dari 300 juta, let's say 170 juta sampai 300 juta itu disensus, harus back home, kembali ke rumah, kembali kepada tanah airnya. Dan kejadiannya bahwa Maria itu pecah ketuban di situ di Bethlehem, dan Yesus harus lahir di situ dalam keadaan darurat. Tetapi kita lihat bagaimana dari let's say aku sebut 300 juta orang, kepilihlah beberapa orang. Ada proses di mana Tuhan membutuhkan manusia untuk suatu keselamatan besar bagi dunia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu dalam satu situasi kontroversi waktu itu. Enggak sekedar selebrasi, tetapi ada bayi-bayi yang dibunuh. Ada ratap tangis di Rama. Ada tangisan di situ. Bayi-bayi berusia 2 tahun itu harus dibunuh. Kenapa? Karena penguasa tidak suka. Ada seorang raja akan nge-replace dia. Pendaftaran yang kedua dilakukan adalah sensus penduduk dunia COVID-19. Dan saudara dan saya masih hidup sekarang. Kita ada di sini. Apakah kita jadi mau rakyat jelata yang sekian miliar itu? Atau mau jadi alat di tangan Tuhan? Hanya sedikit yang dipakai. Siapa yang mau carry the burden? Yang mau memberikan kandungannya? Mungkin 2026 akan ada pandemi ulangan. Plan demi semua akan didata lagi semua. Untuk dengan satu tujuan, one world order. Dan di Indonesia dikatakan IKD, IKD itu nomor induk kependudukan digital. Itu udah harus. Itu udah harus. Memasuki tahun 2026. Saya berdoa tadi di pesawat saya dari Semarang ke Jakarta. Tuhan bicara mengenai last call. The last call. Kita ada di kelompok orang-orang yang the last call. Kemarin saya naik pesawat dari Jakarta ke Semarang. Jam 6.45 pagi naik Batik Air. Istri saya biasa udah guncang-guncang, saya jam 4, ayo jangan terlambat. Oke. Jadi saya datang early ke Cengkareng. Tapi begitu saya mau ngopi, jam 6 pagi, sudah ada telepon yang saya nggak tahu nomornya. Saya nggak angkat. Tapi akhirnya dia WhatsApp, Bapak ini dari Batik Air. Ya kan jam 6.45 toh. Ini masuk jam 5.55. Saya angkat. Bapak ada di mana ini? Saya sudah di airport. Posisinya di mana? Ya kata saya ini ada tikungan KFC ini di sini. Cepat lari. Duh. Kata saya, you salah atau saya yang salah nih? Pesawat jam 6.45 nih. Kenapa you gojok-gojok saya mesti lari cepat? Saya katakan saya masih still early, you know. Bapak, pintu kan segera ditutup. Bapak the last passenger. Ya udahlah, gua daripada nggak khotbah kan lari aku. Lari-lari bawa koper. Di pesawat cuma 15 orang. Untung nggak cancel nih.
Kalau cancel bubar juga itu gimana tuh saya khotbah tuh di sana di Semarang. Di pesawat. Saya duduk sebelahan dengan orang Timor dari IND katanya. Waduh, saya tergopoh-gopoh, Bapak gimana? Oh, saya udah nginep dari semalam. Loh, kok bisa nginep dari semalam nih? Gimana nih ceritanya nih Batik Air nih? Saya masih early disangka udah terlambat, Bapak udah dari semalam. Iya, karena ada turbulence. Nggak bisa mendarat, jadi saya harus menginap di airport. Tapi Bapak ditelepon juga, iya harus cepat segera masuk. Begitu saya coba berargumentasi sedikit, berbantah-bantah sedikit sama bukan pramugari ya, petugas di situ. Mbak, sebentar ya, aku akan lari. Bapak harus cepat. Bapak the last passenger atau we gonna close. Saya di sini seperti Tuhan bicara sama kita. Ya. Apakah kita menyadari the last call? Jangan berargumentasi, jangan berbantah-bantah. Get into the flight. It's about to close. 2026 itu starting point. The heavy turbulence is coming. The great shaking is coming. Kegoncangan langit, bumi, darat, laut. Kenapa? Ini nggak bisa ditengking. Sehebat apa kalian berdoa untuk nengking kegoncangan ini? Karena I will shake the land. Aku akan goncangkan bahkan pemerintah sekalipun. Langit, bumi, darat, laut aku akan goncangkan. Nyata yang tidak tergoncangkan. Dan yang tidak tergoncangkan hanyalah firman Tuhan. Even gereja kalau merasa you establish akan digoncangin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan cemburu. Dia akan rule gerejanya untuk kembali menjadi the army of the kingdom of heaven. Jadi tahun 2026 oke, akan terjadi kegoncangan, oke, akan terjadi krisis, kebangkrutan ekonomi dan sebagainya, politik turbulens semua. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah bangkrut, kerajaan Allah tidak pernah krisis. Orang yang menganut sistem kerajaan Allah get in touch, get in touch now, get into the plane right away. No argue. This is the last call. Katakan sebelah kiri sebelah kanan. This is the last call. Mau berapa kali lagi Natal, Bapak Ibu sekalian? Mau berapa kali lagi Natal kita? Just celebration. No, what is the meaning of Christmas? Natal itu adalah satu kata natus namanya. Something has to be born. Harus ada sesuatu yang dilahirkan. Jadi saya katakan begini, Tuhan. Jadi ini apa nih ke depan nih? Oh, Tuhan ngomong gini di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana. Coba lihat sebelah kiri sebelah kanan bijaksana nggak sih? Kelihatannya sih iya gitu kan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti apa? Bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita akan jadi bintang-bintang. Jadi di sini there is no superstar, yang ada stars. Semuanya bintang. Salami. Selamat bintang, selamat. Ayo bintang. Jadi bintang, jangan jadi pasir di laut. Kenapa? Karena nanti kita lihat gini ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas setiap kita. Bener nggak? Percaya nggak? Saya lagi di mana ya? Lagi di Sentul City atau gimana? Iya. Haris ada di sini, Romel. Itu ada satu ibu manggil saya gini. Dia dari Sukabumi. Papa, sini foto dulu, Pak. Terima kasih Bapak sudah doakan anak saya. Yang mana ya?
Saya sendiri lupa. Katanya lagi di Sukabumi, waktu itu lagi acara sekota ya. Saya ngedoain satu anak usia 6 tahun leukemia. Udah kurus sekali dan anak ini udah gak ketolong. Katanya cuma tinggal usia berapa bulan lagi. Tetapi ketika saya rangkul, saya doakan dia sembuh total sekarang. Pertanyaannya apakah saya punya karunia kesembuhan? I don't know. Tapi there is a power in you. Mujizat itu kan jadi biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita, tolong Yofri, beberapa anak ini memang udah pergi ke tempat bencana dan mereka ngalami sendiri bagaimana situasi di lapangan seperti apa. Air mata mereka terkuras juga. Kata saya, pergi jangan nunggu setoran dulu, pergi just go. Dan mereka taat dan kloter kedua pun ada di sini ya. Tolong sharekan apa yang terjadi dan ini ada keluarga korban juga, ada dari Pemkap juga. Tolong bisa hadir, semuanya bisa hadir Pak. Dari Pemkap, dari Tapanuli Tengah. Ya situasinya gimana nanti kita lihat di video juga. Tapi kita akan rencanakan untuk adopsi wilayah tersebut dan kita nanti akan bikin juga ucapan syukur di sana KKR Natal ya untuk nanti tanggal 2 ya, tanggal 2 sampai? Ya nanti dikabarin. Pokoknya awal Januari kita akan ke sana. Oke, silakan. Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat My Home khususnya Papi, buat Dedi Peter, buat supportnya buat kami. Semenjak saya pulang jujur, saya tuh 2 hari baru tahu yang rasanya trauma tuh apa. Padahal cuma 1 minggu saya di sana bersama-sama dengan pengungsian. Kita jam 1 malam selesai, jam 6, jam 5 udah harus berangkat lagi. Waktu saya tidur itu 2 hari saya ada di rumah setelah saya selesai sedikit. Istri saya bilang, kamu kenapa? Air mata saya tuh turun terus. Saya tuh waktu tidur itu saya tuh tersentak-sentak gitu kaki saya kok. Saya trauma begini ya. Padahal saya pikir nih kalau ngomongin lapangan udah inilah jagoannya nih. Tetapi saya tuh ngerasain trauma tuh seperti apa. Sampai detik ini saudara kita di sana itu masih bencana Pak. Karena nggak ada lagi yang namanya sungai. Sungai itu sudah tertutup, tertimbun. Sungai itu sekarang sudah ada di rumah-rumah warga. Sungai itu sudah ada di jalan-jalanan. Ini yang terjadi. Kita biasa kalau dari Medan maju masuk ke Sibolga itu kurang lebih 14 jam. Kami bertiga, saya dengan Pak Sulaiman dan Pak Mario itu menempuh 3 hari 2 malam. Kami tidak ada akses ke sana. Jadi kita putar-putar baru akhirnya masuk ke daerah terakhir Barus. Barus itu seperti kota mati. Saya tuh baru ngerasain. Terakhir saya bilang ke istri saya, kenapa kamu, saya tuh trauma. Kita tuh terlalu mewah, saya bilang. Kita tuh udah terlalu mewah. Kita tuh udah gak bisa ngerasain gitu loh. Kita bilang, terus gimana? Kita bilang, yuk kita bilang, memang terlalu besar. Papi selalu bilang, terlalu besar yo, kita gak bisa semua. Kamu cari titik koordinat. Kita masuk ke desa terpencil itu ada 2 desa Pak. Kita dapat titik koordinat, puji Tuhan My Home Indonesia kita sudah buka posko di sana. Puji Tuhan kita udah buka. Ini salah satu kampung yang hilang, daerah Hutana Bolon. Nah di sini kita akan nanti namanya satu desa yang sekarang sudah benar-benar tidak ada. Saya udah kasih infonya karena waktu kita ketemu dengan Bupati pun nggak, tanda kutip nggak sanggup karena mereka belum bikin blueprintnya. Makanya sekarang kita mau bantu support untuk bangun desa tanpa relokasi dulu dari pemerintah. Apa yang harus kita buat? Makanya kita push Pak Bupati, Pak tolong segera titik relokasinya di mana biar di mana kita harus bisa support dari My Home. Akhirnya dia udah kasih kontak ke kita dan kita akan lanjut. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau udah mulai hujan siang kita harus cepat keluar dari tempat ini. Karena kalau enggak kita udah nggak bisa keluar lagi dari titik ini. Itu pohonnya sebesar-besar mobil yang lewat. Jadi kita masuk itu perjalanan untuk jalan kaki ke satu desa itu kita berangkat jam 8 pagi, jam 3 sore kita baru bisa turun. Gitu jalan kaki menempuh. Nah ini rata Pak, ini dulu satu desa.
Dan titiknya terlalu banyak, kita nggak bisa jangkau semua. Nah ini kita perkenalkan Pak Ivan Tambunan bersama dengan istri. Beliau salah satu yang terdampak, jadi hancur, rumah yang di belakang itu udah hancur. Saya sampai masuk ke rumahnya, saya udah nggak sanggup, cuma bisa nangis. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena lumpurnya itu udah sepaha. Jadi kita udah bingung apa yang harus dilakukan. Tapi kita bilang jangan menyerah Pak, saya yakin ini awal dari segala sesuatunya. Karena di seberang sana memang pemukiman cuma satu-satunya gereja di tempat itu, cuma ada Pak Tambunan. Kalau sampai gereja ini tidak ada, itu problem buat kita semua, tubuh Kristus. Makanya saya support, yuk Pak kita bilang kita sama-sama. Dan Bapak akhirnya bersama dengan kita, ini perkenalkan ini ada tim My Home Taptem yang baru. My Home Tapanuli Tengah, Pak Tambunan dan istri. Tidak ada rumah, beliau juga korban bencana, tapi kita bawa perbekalan dan lain-lain bersama-sama dengan Pak Tambunan. Lanjut kita ke Aceh. Ke Aceh ke daerah apa Nancy? Aceh Tamiang. Nah di sini juga disupport kita oleh Bapak Kepala Bidang Pariwisata Tapanuli Tengah. Jadi beliaulah yang bawa kita ke satu titik koordinat di desa Sigiring-giring ya Pak. Nah ada Pak Romel dan juga Franky kemarin yang support kita juga. Tim di Aceh nanti Aceh akan dilanjutkan oleh Nancy. Sebelum itu kita lihat mungkin dari Pak Tambunan dan Pak bisa apa yang bisa Bapak sharingkan buat kami, silakan Pak. My Home Indonesia sudah bekerja selama 3 hari. Kita hanya berbicara, saya punya teman pendeta namanya Pak Siska di Medan. Saya bilang, Ibu sering ke Israel, koneksi Ibu banyak, bantulah Bu, saya bilang, ketemu melalui My Home Indonesia. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kerusakan saat ini yang sudah terdata itu ada 1.589 unit rumah rusak berat, ada 1.678 unit rusak sedang, ada 3.452 unit rusak ringan, ada 285 unit hanyut, hilang. Ada 25 titik sumber air PDAM hancur. Jadi kami sekarang di sana, Bapak Ibu minum pakai air yang bercampur entah apalah. Kulit pun sudah masak jadinya. Saya lihat My Home, saya tarik ke diri saya, my home, your home, my home. Semua kita memilikinya Bapak Ibu. Lebih lagi di sana itu tidak ada bencana pun. Jumlah masyarakat miskinnya ada 49.000 jiwa. 49.000 jiwa. Tambah lagi bencana. Saya hanya berharap Bapak dan Ibu yang ada di sini mau menjadi bagian, turut merasakan, turut membantu. Karena saya sampai saat ini meyakini Bapak Ibu, seperti di ayat Amos 9:14. Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota di Cintandas dan diaminya. Mereka akan menamani kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buah. Saya meyakini My Home Indonesia bisa bergandengan tangan dengan kami Pemkab. Mari Bapak Ibu. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ivan Tambunan. Saya seorang gembala sidang dan ini istri saya, Ibu Rumiris Nur Cahaya. Pada tanggal 25 November,
karena sudah hampir seminggu hujan terus turun. Tetapi karena memang rumah kami itu agak tinggi karena dekat bukit, kami merasa ya tidak ada masalah. Tetapi rupanya air semakin jam semakin naik. Semakin jam dia semakin naik, bukan hanya air yang naik, tetapi ikut juga lumpur. Dan pada saat itu ya kami sudah menikah selama 17 tahun. Tapi tidak pernah kami merasakan satu hal yang begitu sangat berat. Tetapi hal ini begitu sangat berat yang kami rasakan. Air itu sudah naik dan akhirnya naik sampai satu dada. Kami tidak sanggup lagi berbuat apapun. Itu tepat itu anak saya yang masih kecil umur 10 tahun. Kami akhirnya bergandengan tangan karena pintu itu kami kunci, takut dia semakin naik. Kami bergandengan tangan dan ya belakang rumah kami jebol supaya airnya itu bisa keluar dan kami tidak hanyut di dalam rumah tersebut. Dan apa yang terjadi? Kami keluar dengan bergandengan tangan dengan membuka pintu. Di tengah-tengah air yang masuk, kayu, batu, lumpur semua masuk ke dalam rumah kami. Dan itu kami akhirnya keluar dan lari. Mencari tempat yang tinggi. Dan selama beberapa hari setelah kejadian itu, kami akhirnya menggelandang. Karena kami gak punya tempat tinggal. Karena cuma itu satu-satunya tempat kami untuk tinggal. Kami menggelandang ke sana kemari kami pergi ke pengungsian, kami tidur di pengungsian juga. Akhirnya kami bertemu dengan Ibu Nancy, dia menelepon saya, kemudian dia bilang, orang Bapak di mana? Ya saya ada di pengungsian Ibu. Ya dan kami dipertemukan dengan My Home Indonesia. Kami pergi bersama dengan tim My Home, dengan Pak Jeffrey ke berbagai tempat. Kami pergi juga sampai ke Aceh Tamiang. Dan situ saya akhirnya mengerti satu hal. Tuhan sedang mengajarkan bagi saya untuk bukan hanya memandang kepada diri saya, tetapi saya harus memandang kepada Tuhan yang ajaib dan besar tersebut dan melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Yang mereka mungkin tidak seberuntung saya masih hidup. Tapi bagaimana dengan mereka? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. My Home Indonesia hadir untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami support, untuk memberikan kami kaki yang tegak untuk berdiri pada saat kami lemah. Bapak Ibu yang terkasih, satu saja yang mungkin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bisa ada di tengah-tengah seluruh penggerak kota My Home Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta. Waktu itu Pak Dana Panji telepon saya, terus bilang, kamu kapan berangkat? Saya berangkat hari ini. Emang jalan udah buka? Kayaknya jalan udah buka. Aduh, ini ya Nens, dana gak ada yang masuk. Tahu gak Bapak Ibu? Pergi aja kamu pergi dengan keterbatasan. Saya ingat kata-kata itu, saya cuman suruh teman-teman saya bilang gini, ini tanggung jawab kita orang Batak, kota ini tanggung jawab kita. Yang terkumpul itu setengah truk itu adalah pakaian-pakaian bekas, 3/4 truk itu adalah pakaian bekas. Dan yang saya bawa kloter pertama itu adalah ibu-ibu pasukan doa, ibu-ibu, cuma satu laki-laki. Kenapa? Karena hari Sabtu dan Minggu semua pendeta-pendeta pelayanan. Jadi saya kalau kemarin berani ngambil keputusan berangkat dengan wanita-wanita dan ibu-ibu, dan kami 3 orang pakai sepeda motor naik becak, mungkin bisa ngelihat videonya, itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan bilang kita ini adalah hamba yang gak berguna. Kalau Tuhan pakai, itu adalah satu anugerah yang besar. Diberi kesempatan ada di Tapteng, ada terlibat dalam Kairos, terlibat di dalam agendanya Tuhan. Dan akhirnya kemarin Kak Yofri dan kalian mau kemana? Saya bilang saya mau ke Aceh Singkil, Aceh Tamiang bersama dengan Pak Romel dan Bapak Tambunan. Bapak Tambunan saat ketemu saya langsung memberi diri. Saya memberi diri menjadi misionaris. Saya tinggalkan gereja. Saya mau kemanapun Tuhan suruh. Cepat sekali ketemu dengan divine connection demi divine connection dan divine collaboration. Saya nggak tahu kalau My Home nggak datang waktu itu cepat, mungkin tidak secepat ini bisa menghandle
pemulihan, ibadah, penuaian, dan juga bantuan dan ada Pak Arif juga kirim medis. Saya bilang, Tuhan, saya bangga banget dengan Tuhan ya. Cepat sekali medis udah datang, bantuan OB datang, segala macam. Kenapa? Karena ada My Home yang mengkoneksikan semuanya. Cukup ternyata ada orang yang berani pergi, Tuhan kirim semua apapun yang diperlukan. Saya bilang gini, Tuhan, aku makin cinta sama Tuhan. Aku makin mau mengabdikan hidupku untuk Tuhan. Gak perlu punya banyak, hanya punya pakaian bekas, tapi Tuhan hantarkan beyond of apapun yang saya pikirkan. Tapi itu luar biasa ya. Setiap orang yang kami temui, mereka menjadi tim My Home. Setiap orang yang kami temui, even itu Muslim, memberikan tumpangan sama kami. Kalau dia nggak beri tumpangan, kami nggak tahu kami makan apa, kami nggak tahu kami bisa mandi atau enggak. Karena tidak ada listrik, tidak ada air, tidak bisa mencuci. Jadi baju yang saya pakai ini pun baru dibeli Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya baru pulang, digerek ke sini, nggak ada baju, nggak ada pakaian, nggak ada apa-apa. Jadi semua nggak perlu bawa apa-apa. Tuhan itu cukup menjadi jawaban untuk Sumatera Utara. Terima kasih, mari kerjasama untuk penuaian dan lawatan terdahsyat untuk Sumatera Utara. Kayak ubi ungu dia. Lagi saya telepon dia, kamu kapan pergi? Sekarang pergi. Terus nggak ada duit, nggak ada apa, dia masak nasi goreng teri ayam. Jadi kita akan ya pokoknya bikin dapur terus ya. Gak ada yang kelaparan, pokoknya kita janji. Saya mengundang Pak Ishak, berdoakan mereka. Bintang itu gak bisa bersinar tanpa kegelapan. Tapi bukannya kita mencari-cari kegelapan dan mendoakan supaya ada banyak mengalami kegelapan supaya kita bisa bersinar. Tetapi sebagai orang-orang percaya, yang dikatakan sebagai terang dunia. Seperti yang percaya di bintang-bintang yang percaya di langit yang gelap. Sebagai orang percaya kita perlu bisa membaca sebuah situasi dan keadaan dan melihat momentum yang tepat untuk kita bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah momentum itu, saudaraku. Kita nggak bisa berdiam diri. Kita nggak akan bisa tinggal tenang melihat saudara-saudara kita mengalami kesusahan. Apa yang mereka rasakan, kita rasakan. Kita satu tubuh Kristus. Kita punya Bapa yang sama. Ini momentum kita karena Christmas bukan cuma sekedar bagi-bagi kado, makan-makan. Tapi Christmas bicara mengenai sebuah pemberian besar dari Sang Bapa di surga kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan kepada mereka semua anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku dikasih Tuhan, ini momentum untuk kita semua boleh berbagi. Karena Natal yang sesungguhnya bukan cuma sekedar merayakan kelahiran Yesus, tetapi bagaimana kita bisa menerima, melihat sebuah pemberian besar dari Sang Bapa untuk kita semua. Mari buka hati sama-sama. Kita usah melihat apa yang mereka alami. Kita usah mendengar langsung dari mereka yang sudah jadi korban di sana. Dan ini waktunya, izinkan Tuhan Yesus berbicara dalam setiap hati saudara. Supaya kita boleh memakai momentum ini untuk bercahaya di tengah-tengah kegelapan yang ada di bangsa ini. Bapa di sorga, izinkan kami Tuhan. Untuk siang hari ini kami boleh ikut percaya. Untuk kami boleh berbagi, untuk kami boleh mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, yang mengalami kemalangan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang selalu hadir di setiap musim kehidupan mereka. Engkau juga yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Terima kasih karena kami melihat campur tangan-Mu sungguh indah Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Baik Pak Tambunan bersama semua tim yang ada, bersama semua rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini di tempat ini, yang sudah memberikan kesaksiannya, maupun yang masih tinggal di tempat-tempat pengungsian, di lokasi-lokasi bencana yang ada. Tuhan lawat
mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Kiranya Engkau yang menopang setiap mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan cahaya pengharapan itu dalam setiap hati mereka. Engkau menyentuh, Engkau menjamah, Engkau mengubahkan. Sehingga kami boleh melihat sungguh di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah kegelapan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau hadir menjadi cahaya yang menerangi hati mereka. Sehingga kami boleh melihat sungguh orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami kekecewaan karena sungguh masa depan itu ada. Bangkitkan dan pulihkan Tuhan semua daerah terdampak bencana. Biarlah mereka boleh melihat kasih Tuhan terpancar dan menjamah setiap mereka. Dan biarkan mereka boleh merasakan tangan kasih Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan kiranya melalui setiap kami semua yang hadir pada siang hari ini, kami boleh ikut terlibat Tuhan. Bukan cuma merasakan menjadi simpati dan memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Tapi izinkan kami untuk juga berbuat sesuatu. Melalui doa, melalui dana, dan melalui segala keberadaan kami. Terima kasih buat momen yang kami percaya. Ini Tuhan izinkan untuk kami boleh melihat. Bukan dengan mata jasmani kami, tapi dengan mata hati kami. Kami boleh melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah ketika kami boleh ambil bagian untuk memberi, untuk berbagi pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang menggerakkan setiap hati kami. Karena kasih kami sampai kepada setiap mereka semua. Oleh karena kasih Tuhan sudah terlebih dulu memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. 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 Mari sama-sama nyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus. Boleh kita angkat lilinnya Bapak Ibu. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Terima kasih, boleh sekaligus untuk duduk kembali. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, hari ini kita sudah mendengarkan pesan Natal, kita sudah mendengar kesaksian, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Sudah hadir di tengah kita hambanya Ibu Jacqueline Selose. Silakan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Saya sangat diberkati dari awal ya. My Home Indonesia, saya percaya tangan Tuhan yang luar biasa ada di dalam bangsa kita. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Bapak, kami berdiri saat ini bersama dengan My Home Indonesia. We pray, Lord. Sudah saatnya kami gereja Tuhan bangkit. Sudah saatnya tidak ada yang memisahkan kami denominasi atau apapun. Sudah saatnya kami bangkit dan menjadi berkat buat
sesama kami, buat orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kadang kami lupa bahwa kami dipanggil untuk bersinar, kami dipanggil untuk menjadi terang. Bapa, mulai hari ini bersama dengan My Home Indonesia, kami berdiri bersama dan percaya bahwa badai pasti berlalu, dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia, atas Sumatera. Terjadi lawatan Tuhan, kuasa Tuhan pasti mengalir, kegerakan Allah terjadi atas gereja-gereja Tuhan untuk bangkit dan bersatu bersinar. Karena kami tahu tidak ada nama lain yang kami tinggikan, hanya satu pribadi yang luar biasa, namanya Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin. Sama-sama kata Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, My Home Indonesia. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suara. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Mari lambaikan kedua tanganmu, sama-sama katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya selama kami hidup, biar hidup kami boleh bersinar. In Jesus mighty name. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Diri lagi, saudara. Saya sengaja tidak bawa handphone, nanti takutnya terpancing khotbah. Tapi diberkatilah orang yang menahan lapar demi bangsanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh rapataka syadalabaralabataka ralabaralabara. Oh Yesus, Tuhan Yesus. Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Engkau lihat hati kami yang dengan tulus Tuhan mengasihi Engkau dan mengasihi bangsa kami. Sebab tugas utama kami
adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu. Sebab itu kami mengangkat bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan, bukan murka Tuhan, tapi belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Dan Engkau berjanji jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kami. Engkau akan menyembuhkan, heal our land. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Biar roh takut akan Tuhan turun, mulai dari Bapak Presiden kami, wakilnya, semua jajaran dari pusat sampai daerah. Tuhan, takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Biar pengenalan akan Tuhan Yesus juga makin dahsyat terjadi di negeri kami. Sehingga Indonesia Engkau ubahkan melalui goncangan yang terjadi. Kami percaya panuaian harvest now terjadi dalam nama Yesus. Dan Indonesia Engkau ubahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Perkuat kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di sini. Dan yang tidak sempat hadir juga Tuhan, perkuat kami. Supaya kami bergandengan tangan unity semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Peter. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bung Christoph Lawalata. Silakan waktu dan tempat. Saya percaya hari ini sesuai yang tadi kita nyanyikan, ini hari yang dijadikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi di awal saya udah sempat, Mas Rifape jangan buru-buru Mas. Sudah mempersiapkan lagu cepat gitu buatan saya. Tapi waktu tadi teman-teman dari Sumatera sampaikan message, Pak Daniel juga sampaikan message, Tuhan langsung bilang change. Dan izinkan saya sebentar banget 2 menit Bapak Ibu. Saya tadi udah bilang sama Babe Daniel Panji, tanggal 26 Desember ini kami Worship Project akan mengadakan Christmas season di Baywalk Pluit. Yang hadir kurang lebih 1.000 orang. Dan kami akan membuka kesempatan sama-sama menabur untuk teman-teman di Sumatera melalui My Home Indonesia. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out, yeah. With my life laid out, I surrender now. I give you everything, Lord. It's running out to me. Your goodness is running out to me.
goodness of God. I will sing, I will sing. Apapun yang terjadi kita tetap berkata dia baik. I will sing, I will sing of the goodness of God. Give the Lord big hand. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan sebuah flyer doa. Flyer doa bagi bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu, tanggal 9 Januari 2026 bisa ditayangkan untuk doa bagi bangsa di SICC Hall A dan B, Sentul City. Di sini sama-sama kita mau terus berdoa bagi bangsa. Waktu awal Desember kita juga sudah memulai dan 9 Januari kita akan memulai kembali doa bagi bangsa. Jadi oleh karena itu kami mengajak semuanya, My Home Indonesia dan seluruh rekan-rekan yang ada untuk ikut ambil bagian pada 9 Januari 2026 jam 10 sampai jam 12 SICC Hall A dan B Sentul City. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Pendeta Kiki Cahyadi untuk memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.